temani aku tidur. Kenapa? Kenapa kamu kasihan padanya? Lalu, apa kamu tidak kasihan padaku? Keluarganya yang membuatku menjadi seorang monster. Leon menatap tajam. Tapi yang melakukannya ayahnya, bukan wanita itu. Ia hanya gadis kecil saat itu. Aku tidak peduli, ia gadis kecil atau bukan. Kakakku juga menjadi remaja saat itu. Ibuku juga hanya wanita tua yang sakit-sakitan. Jadi, berhenti mengguruiku. Leon akan bertambah gila jika membahas keluarganya. Saat ia mencengkram baju bagian dada Tony, saat itu pintu terbuka. Mata Jovita melotot ketakutan. Tony diperlakukan kasar lagi sama bosnya. Ia berpikir kalau itu karena ia lagi. Dia ada di sini, bos. Ujar kedua lelaki bertubuh tinggi besar itu melapor. Leon dikelilingi orang-orang yang berbadan tegap. Ia memperkerjakan orang-orang yang memiliki otot kuat. Baik, tinggalkan kami di sini. Urus semua di bawah. Bilang pada Nana untuk mengatur orang-orangnya juga. Baik, bos. Keduanya keluar. Tony ikut juga bergegas. Saat melewati Jovita, wanita itu menatapnya dengan tatapan memohon. Tony tahu kalau Jovita ketakutan melihat Leon. Setelah menguncinya di gudang dan mendapatkan perlakuan kasar, Jovita meminta tolong. Tapi ia tidak berdaya. Ia hanyalah seorang bawahan yang tidak punya kuasa. Mata Jovita mengikuti Tony sampai ke pintu. Hingga pintu tertutup rapat. Jovita merasakan lututnya gemetaran dan bunyi jantungnya berdetak lebih cepat. Apalagi yang diinginkan lelaki ini dariku? Sampai kapan kamu berdiri di situ? Sini mendekat. Perintah Leon terdengar tegas. Jovita mendekat, tapi tatapan matanya kosong. Wajahnya pucat, bibirnya masih bengkak. Tapi saat ia mendekat, Leon baru menyadari, bukan hanya bibirnya saja yang terluka. Bahkan, matanya sebelah kiri terluka parah. Mata itu hampir tertutup karena luka lebam seperti luka baru. Apa aku juga yang melakukannya? Perasaan kemarin matanya tidak terluka. Tapi kenapa matanya membengkak? Ia mendekat, memegang dagu Jovita dengan kasar. Wajahnya benar-benar hancur. Perban di kepalanya juga belum dilepas. Tapi bibirnya sudah terluka. Tidak terbayangkan bagaimana tubuh mungil itu menahan semua luka-luka di tubuhnya. Tapi luka di matanya dilakukan kedua orang suruhan Leon saat ia melawan tadi. Ia tidak mau dibawa ke hadapan bos besar. Seorang dari lelaki berbadan tegap itu memberinya bogaman mentah di pelipis di dekat matanya. Leon melihat luka itu, luka baru. Matanya Leon melotot dan emosinya memuncak. Tunggu di sini. Leon menenteng pemukul bisbol itu lagi. Benda yang memukuli Tony tadi pagi. Ia turun menemui orang-orangnya yang saat itu lagi mendapat pengarahan dari seniornya. Siapa yang melakukannya? Ia bertanya, di sela buahnya sedang apel pagi. Saya, bos. Jawab salah satu dari mereka. Ia menghajarnya tanpa ampun di depan anak buahnya yang sedang menerima pengarahan. Tony tidak menghiraukan apa yang dilakukan sang bos. Ia marah melihat Leon melakukan itu pada Jovita. Tony sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ia terlihat santai memberi kuda makan. Saat anak buahnya mengeluarkan kecap merah dari bibirnya, barulah berhenti. Jangan menyentuh apapun tanpa perintahku. Apalagi itu barang milikku. Kata Leon, suaranya meninggi. Ia benar-benar marah saat melihat luka lebam di mata Jovita. Meninggalkan lelaki yang memukul Jovita, ia naik lagi. Jovita masih berdiri di tempat semula. Leon melemparkan pemukul bola itu ke sudut ruangan. Jovita meliriknya. Ada banyak noda berwarna merah. Ia merinding melihat hal itu. Leon membelakanginya.
Lelaki kejam itu sedang membersihkan tangannya dari noda berwarna merah. Apa ia juga dihajar? Apa ia mati? Jovita bertanya dalam hatinya. Wanita cantik itu benar-benar ketakutan. Ia merasa telapak tangannya basah karena keringat. Kini, ia membuka lemari, mengeluarkan tote bag, dan melemparkan keranjang. Aku ingin kamu mengurus segala keperluanku. Mulai hal kecil dan hal besar. Ujar Leon. Jovita masih diam membatu. Apa kamu mengerti? Ia bertanya, tapi Jovita hanya mengangguk kecil, masih dalam posisi berdiri. Jovita terlihat pasrah dengan apa yang akan terjadi, dan apa yang diinginkan lelaki itu darinya. Baik, kamu boleh melakukannya sekarang. Bersihkan dirimu di kamar mandi dan pakai pakaian ini. Jovita menuruti apa yang dikatakan lelaki itu. Ia berjalan ke kamar mandi. Jangan kunci kamar mandinya. Biarkan terbuka. Pinta Leon lagi. Ia terlihat seperti robot, berjalan mendekati keran air. Ia hanya berdiri cukup lama, tanpa melakukan apa-apa. Apa kamu akan berdiri di sana satu harian ini? Ujar Leon dari pintu. Ia menyuruh wanita itu tidak menguncinya, agar ia tidak bisa menyakiti dirinya lagi. Tangannya perlahan menanggalkan pakaiannya, membasahi tubuh, terpaan air membasahi luka di seluruh tubuhnya. Ia merasakan rasa perih seluruh bagian yang terluka. Leon masih menjaganya, tapi matanya tidak melihat Jovita. Ia sibuk dengan layar ponsel. Ia sengaja berdiri di sana karena tidak ingin wanita itu menyakiti dirinya sendiri. Jovita sudah selesai dan melilitkan handuk di dada dan membungkus rambutnya dengan handuk kecil. Ia melewati Leon yang masih berdiri di pintu. Langkahnya menuju pakaian yang diberikan Leon. Kali ini peralatannya sudah lengkap. Pengaman dada dan pengaman bagian intinya sudah komplit. Jovita mengenakan mini dress yang indah. Dress berwarna krim bermotif bunga lili, menambahkan keanggunan pakaian itu di tubuhnya. Tubuhnya yang mungil seakan sudah berjodoh dengan gaun yang ia pakai. Rambut Jovita panjang hingga ke pinggang dibentuk persegi. Dan bagian depan rambutnya diberi warna coklat. Tanpa sentuhan seperangkat alat kecantikan dan hanya bermodalkan bedak tabur saja, ia terlihat sangat cantik, bagai sekutum bunga yang baru mekar. Ia duduk di sisi ranjang, menunggu tuan besar memberinya perintah. Pandangan matanya masih kosong menatap ke arah dinding. Suasananya hening, hanya ada suara keyboard laptop Leon yang terdengar. Lelaki pemarah itu hanya menyibukkan dirinya di layar ponsel, mengabaikan Jovita yang duduk mematung di sisi tempat tidur. Karena merasa diabaikan, ia tertidur di ranjang. Sebab dalam gudang itu, semalaman ia tidak bisa tidur. 1 jam berlalu. Mulut Leon menguap. Semalaman tidak tidur. Melihat Jovita tertidur, matanya tiba-tiba ingin ikut tidur juga. Ini kesempatanku. Aku harus melakukannya. Mumpung ia di sini. Gumam Leon. Ia mendekati ranjang, berbaring di samping Jovita. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh wanita itu, membaringkannya di lengannya. Mata Jovita terbuka, tapi tidak marah, apalagi menolak. Kali ini, mata mereka saling menatap. Mata indah milik Jovita terlihat sangat sayu. Ia menatap Leon. Diamlah, aku hanya ingin tidur bersamamu. Mendengar hal itu, Jovita tidak membantah. Ia menutup matanya kembali. Leon melepaskan kemeja, yang tertinggal hanya celananya. Ia membiarkan dada bidangnya terbuka dan tato naga yang terukir di dadanya terlihat sangat nyata. Guratan luka panjang di pinggangnya terlihat sangat jelas. Ia meletakkan kepala Jovita di lengannya. Jovita mengendus hidungnya. Walau lelaki kasar itu belum mandi pagi, tapi tubuhnya tidak berbau. Justru aroma maskulin tercium dari dada Leon. Tutup matamu dan temani aku tidur. Kamu harus bertanggung jawab karena 1 malam aku tidak bisa tidur karenamu. Kata Leon. Ia mulai menutup mata. Hara bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Ia hanya diam dan patuh.